Okay, let's go. Halo semua, di sini saya Imran Aprilianto dan rekan saya ingin memberikan informasi terkait sistem irigasi berbasis IoT. Nah, sebelum masuk ke materi, tonton dulu video ini yuk. Nah, kemudian di sini ada pendahuluan. Irigasi atau pengairan adalah suatu kegiatan mendatangkan air dengan membuat saluran-saluran yang mengarah ke lahan pertanian. Banyak sedikitnya air yang masuk ke lahan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tanaman. Pengelolaan lahan yang tepat diperlukan guna mengatasi kebutuhan air pada tanaman. Dalam beberapa tahun terakhir, Internet of Things atau IoT menjadi tren teknologi yang cepat berkembang. Penerapan IoT yang dikombinasikan dengan Arduino Uno dalam sistem irigasi memungkinkan sistem irigasi untuk bekerja dengan opsi manual maupun auto yang dapat diatur dengan aplikasi sehingga membantu petani dalam memonitoring dan mengalokasikan air secara tepat sasaran dan lebih efisien. Nah, selanjutnya ada sistem irigasi berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan Arduino Uno. Menurut David Setiadi tahun 2019, penerapan IoT pada sistem monitoring smart irigasi merupakan rancangan teknologi masa kini yang memungkinkan dapat menjadikan solusi praktis untuk melakukan monitoring terhadap suatu sistem saluran irigasi menggunakan sensor-sensor yang terintegrasi. Baik, memasuki pembahasan selanjutnya. Nah, apa itu Arduino Uno? Nah, Arduino Uno itu adalah papan elektronik atau controller yang dimana dapat menciptakan hasil pemrograman yang dilengkapi dengan WiFi dan Bluetooth. Nah, Arduino Uno itu dirancang untuk memudahkan pengendalian elektronik, nah terutama membuat platform prototype Internet of Things atau IoT atau microcontroller. Arduino Uno dilengkapi dengan chipset Advanced Reach Machine atau bisa disingkat ARM dan Static Random Access Memory yang bisa kita singkat SRAM. Nah, yang dimana itu berkapasitas 32 KB yang berfungsi mengolah logika yang diprogram. Memasuki bagian dari Arduino Uno, berikut merupakan komponen dari Arduino Uno. Yang pertama ada power USB, yang dimana berfungsi sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino Uno. Kemudian media tempat masuknya program dari komputer ke Arduino Uno dan sebagai media untuk komunikasi serial antara komputer dan Arduino Uno. Kemudian yang kedua ada kristal asilator yang berfungsi sebagai jantung dari Arduino Uno sendiri, yang mana membuat dan mengirimkan data ke microcontroller agar beroperasi setiap detiknya. Yang ketiga ada voltage regulator yang dimana berfungsi sebagai penstabil atau menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino Uno. Kemudian ada power jack di sini. Power jack berfungsi sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino Uno apabila tidak ingin menggunakan USB. Kemudian yang kelima ada pin reset, berfungsi untuk mereset Arduino Uno agar program dimulai dari awal dengan cara yaitu menghubungkan pin reset ini langsung ke ground seperti itu. Selanjutnya yang keenam itu ada pin tegangan 3,3 volt yang berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 3,3 volt. Kemudian ada pin tegangan 5 volt yang berfungsi sebagai kurang lebih sama jika menggunakan 5 volt. Kemudian ada pin ground atau GND yang berfungsi sebagai pin negatif pada tiap komponen yang dihubungkan ke Arduino Uno. Kemudian yang ke-9 ada pin penambah tegangan yang berfungsi sebagai media pemasok
listrik tambahan dari luar sebesar 5 volt jika tidak ingin menggunakan power USB. Seperti itu. Yang ke-10 ada pin analog berfungsi sebagai pembaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor untuk diubah ke nilai digital. Selanjutnya ada main microcontroller berfungsi sebagai otak yang mengatur pin-pin pada Arduino Uno. Yang selanjutnya ini ada tombol reset yang dimana berfungsi untuk mengulang program dari awal dengan cara menekan tombol tersebut. Ada pin ISCP yang berfungsi untuk memprogram microcontroller seperti Atmega 328 melalui jalur USB Atmega 16U2. Yang ke-14 ada indikator power yang berfungsi sebagai indikator bahwa Arduino Uno ini sudah mendapatkan suplai tegangan listrik yang baik. Selanjutnya ada lampu TX dan lampu RX yang dimana berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman dan penerimaan data dalam komunikasi serial. Kemudian yang ke-16 ada pin SDA di sini, nah yang dimana berfungsi untuk menghantarkan data dan sinyal waktu atau bisa kita sebut clock yang dimana dari modul 12C ke Arduino Uno. Nah, kemudian di sini ada cara kerja dari Arduino Uno. Yang pertama terkait pengumpulan data. Untuk pengumpulan suatu data dari sensor kelembapan tanah atau sensor cuaca, yaitu suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan lain-lain, dan sensor lainnya yang dihubungkan ke pin input analog atau digital, maka Arduino Uno dapat membaca dan kemudian yang kedua ada pengolahan data. Jadi data yang sudah diperoleh melalui sensor tadi kemudian diolah melalui pengambilan keputusan tentang kapan serta berapa banyak air yang harus didistribusikan terhadap sistem irigasi berdasarkan parameter yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada kontrol aktuator. Jadi kontrol aktuator ini berdasarkan keputusan yang diambil dari pengolahan data, maka Arduino Uno ini dapat mengendalikan aktuator seperti katup air, pompa, dan perangkat lainnya yang terhubung ke dalam pit output. Kemudian yang terakhir ada otomatis dan penjadwalan, yaitu program yang terdapat pada Arduino Uno dapat diatur untuk mengeksekusi tugas irigasi secara otomatis berdasarkan jadwal yang ditetapkan atau kondisi tertentu yang terdeteksi oleh sensor. Jadi dari data yang sudah diperoleh sensor, kemudian melalui pengolahan data dan lain sebagainya, nanti dapat disetting sesuai jadwal yang akan dilakukan oleh petani untuk melakukan irigasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem berbasis IoT menggunakan Arduino Uno. Untuk kelebihannya sendiri yang pertama yaitu relatif murah dibandingkan dengan sistem kontrol industri skala besar, dan kemudian platform open source yang dapat diprogram sesuai kebutuhan. Kemudian penggabungan data dari sensor dapat mengalokasikan air secara tepat sasaran dan lebih efisien. Kemudian yang terakhir dapat diprogram secara otomatis. Kemudian untuk kekurangannya yang pertama yaitu memiliki sumber daya terbatas seperti memori dan kecepatan saat memproses data. Kemudian perangkat yang tidak dirancang untuk lingkungan ekstrim. Kemudian rentan terhadap serangan cyber. Yang terakhir terdapat batasan sensor dan aktuator. Maka sistem irigasi berbasis IoT dalam skala besar akan banyak pula titik kontrol dan solusi yang lebih jamin. Nah, jadi itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem Arduino. Mungkin sekian informasi yang dapat kami berikan terkait sistem irigasi berbasis IoT. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.